Ya, selamat sore. Ya, jadi ini adalah video ketiga saya. Ya, sebelumnya saya bikin video bahas akhir tahun AC Milan dan Inter Milan. Lalu video yang kedua itu dua tim dari kota Roma. Nah, ini episode ketiga. Saya akan bahas tiga tim: Juventus, Napoli, dan Atalanta. Ya, jadi tim-tim papan atas yang di Serie A. Di episode ketiga ini kita mulai dari Atalanta kali ya. Oke, jadi Atalanta di musim ini memang mereka bermain tidak sebaik di musim kemarin. Ya, memang kalau kita lihat ada beberapa masalah lah ya di dalam tim. Terakhir Papu Gomez yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari Atalanta. Sebelumnya Josip Ilicic juga ada masalah ya, sehingga dia juga baru bisa bergabung itu di akhir-akhir persiapan ya kalau nggak salah ya. Jadi mungkin baru bisa main beberapa match aja lah. Padahal kita tahu sebenarnya kalau Atalanta sendiri kan mereka sangat mengandalkan tiga pemain di depan, yaitu Papu Gomez, Josip Ilicic, dan Duvan Zapata. Ya, tengahnya praktis nggak berubah kecuali ada satu pemain sayapnya, siapa lupa, yang dijual ke Leicester ya. Ya. Tapi tetap starternya tetap sama, di kiri Gosen, di kanan ada Hateboer, tengahnya Pasalic berpasangan dengan Martin de Roon. Ya. Kadang juga mereka mainkan Remo Velluler. Ya. Belakang mereka menambah Romero yang dibeli dari Genoa, dan memang pemain ini secara individu ini cukup baik ya, cuman masih cukup, dia kan memang tipikal pemain yang bermain keras ya, sehingga cukup sering menerima kartu kuning atau kartu merah. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini memang Atalanta ini kan kalau kita lihat sebenarnya secara skill individu pemainnya ini mereka termasuk yang paling biasa sebenarnya ya. Cuman dari segi permainan mereka sudah bisa bermain dengan cukup rapi, cukup baik. Tim ini sudah kebentuk mungkin 3-4 tahun atau bahkan 5 tahun ya ketika Gasperini melatih, sehingga apa yang mereka tunjukkan di 2 tahun terakhir itu adalah buah dari kerja keras Gasperini untuk membentuk tim ini menjadi tim yang solid ya. Cuman memang permasalahan di musim ini adalah yang tadi saya sebutkan di depan, dan ya ketika satu tim itu tidak memiliki pemain bintang atau skill individunya ini relatif biasa, maka ketika tim ini kesulitan dalam sebuah pertandingan ini, dia tidak bisa memaksimalkan atau tidak bisa memanfaatkan skill individu pemainnya ya. Kalau kita tahu gol-golnya Atalanta di musim kemarin atau mungkin 2 musim kemarin itu kan memang dari skema serangan yang cukup baik ya. Kombinasi passing 1-2, kombinasi passing wall pass, through pass, bahkan kombinasi passing pendek dan passing panjang, crossing-crossingnya itu sangat efektif. Memang di beberapa momen di musim ini terlihat, tapi dari segi penguasaan pertandingan ini memang terlihat agak menurun lah dibanding musim kemarin. Nah, ya kalau Atalanta sih dengan kondisi seperti ini memang agak berat ya untuk terus bersaing di papan atas atau at least Liga Champion ya, meskipun di musim kemarin kan mereka juga awal-awalnya kan kurang begitu baik ya, lalu membaik di pertengahan dan terus sampai di akhir ya. Apabila mereka memang tidak bisa menemukan pengganti atau menggunakan cara lain ya untuk menambal kehilangan Papu Gomez, saya pikir berat ya. Ruslan Malinovskyi saya kira juga bukan sosok yang bisa langsung menggantikan perannya Papu. Sedangkan kalau Josip Ilicic bisa fit terus, ini mungkin jadi faktor yang sangat menentukan lah bagi kiprah Atalanta di musim ini. Kalau dari cara permainan, ya tadi sudah saya sampaikan juga ya, musim ini tidak seperti bagus musim-musim kemarin. Secara defensif memang perlu diperbaiki, tapi tim ini kan tim yang bermain menyerang. Jadi tinggal bagaimana mereka bisa mencetak lebih banyak gol dibanding kebobolannya. Ya, prediksi saya untuk Atalanta mungkin di musim ini mereka akan
berada di posisi 5 atau 6 lah. Kira-kira seperti itu. Oke, kita masuk ke Napoli. Ya, Napoli tahun kemarin performanya kurang begitu baik. Ya, tahun pertamanya Gattuso, saya pikir wajar lah ketika pelatih baru masuk dengan materi pemain yang memang adalah materi dari pelatih sebelumnya, yaitu si Sarri. Itu pasti akan sedikit sulit lah untuk merubah langsung gaya bermainnya. Ya, cuman kalau buat saya memang kualitas pelatih, kualitas si Gattuso ini memang masih jauh dibanding Sarri ya. Nah, dia memang pelatih baru, dulu di AC Milan juga sebenarnya kan tidak terlalu sukses ya. Diambil Napoli dan sampai dengan pertandingan ke-14 saya melihat Napoli ini adalah salah satu tim yang secara kualitas individu mereka punya kesempatan lah untuk bersaing di papan atas, tapi secara permainan masih sangat labil. Sesekali dua kali menampilkan permainan yang luar biasa bagus, tapi di pertandingan selain itu penampilannya masih naik turun ya. Nah, sedikit ini tentang Napoli. Mereka ini kan menggunakan formasi 4-3-3. 3 di depan itu Mertens, lalu Insigne dan Lozano. Pemain yang punya postur kecil-kecil, satu sisi milik kan sebenarnya sudah diparkir dan memang akan dijual ya. Mereka punya Petakna yang belakangan akhirnya dimainkan, dan Osimhen yang juga kena cedera. Padahal sebenarnya pemain ini cukup bagus, dan ketika dia bermain ya bisa membuka ruang lah. Jadi minimal itu. Karena Insigne, Mertens itu memang tipikal pemain yang memang membutuhkan ruang space yang cukup lebar untuk untuk memanfaatkan peluang maupun menerima bola-bola umpan dari tengah. Ya. Di tengah mereka punya Fabian Ruiz, lalu ada Zielinski, Diego Demme, ada Bakayoko. Tapi saya melihat Gattuso ini belum bisa meramu tim ini menjadi tim yang lebih baik. Padahal kan ini kan tahun kedua. Ya. Setidaknya apabila secara permainan itu mereka memang belum bisa lebih baik dibanding musim kemarin, ya at least hasilnya juga harus lebih baik, kan seperti itu. Tapi ya permainan ini sebenarnya kan 11-12 lah dengan hasilnya. Kalau ketika permainannya bagus, hasilnya akan mengikuti. Ya. Dan permasalahannya memang Gattuso kalau buat saya adalah dia tidak bisa meramu tim, terutama di lini depan. Ya, lini depannya kan pemainnya yang skillful tapi posturnya kan kecil. Itu jarang sekali terlihat permainan yang baik untuk meng-create serangan. Jarang sekali mereka menerapkan permainan umpan-umpan through pass, wall pass, ya umpan 1-2 itu terlihat sangat jarang. Ya, sering melakukan crossing meskipun crossingnya juga kadang-kadang dari bawah, tapi sama sekali nggak efektif gitu. Nah, padahal kalau kita lihat zamannya Sarri kan sebenarnya dia ini bermain sangat impresif ya, dan mungkin bisa konsisten ya peringkat 2, mengganggu Juventus lah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau Napoli ya dengan materi seperti ini agak sayang ya, dan saya pikir yang perlu dievaluasi adalah pelatihnya, yaitu Gattuso. Ya. Apabila mereka bisa segera menemukan bentuk permainannya, saya pikir Napoli ini punya peluang. Tapi kalau melihat dari 14 match terakhir, ya Napoli akan sulit lah. Bahkan untuk bersaing di zona Liga Eropa pun buat saya juga bukan suatu hal yang mudah ya. Tapi harusnya dia tetap masuk lah di zona itu. Tapi kalau untuk zona Liga Champions kita melihat Milan, Inter yang memang lebih konsisten, dan bahkan mungkin Juventus. Ya rasanya Napoli ini akan bersaing dengan Roma mungkin di peringkat 4, tapi Roma sedikit lebih unggul kalau buat saya. Jadi itu untuk pemainnya ya akan sulit ya. Tapi gini sedikit, kalau kita ngomong Napoli sebenarnya saya lebih konsen kepada sayapnya nih yang memang tidak memiliki kemampuan defense dengan baik ya. Mario Rui sama siapa tuh yang kiri saya agak lupa. Itu juga ya kurang begitu baik lah. Jadi kalau sisi yang perlu diperbaiki saya pikir untuk Napoli adalah sisi itu. Oke, lalu terakhir nih kita ngomong Juventus ya. Tim juara 9 kali berturut-turut ya, dan merupakan tim terbaik di Serie A. Bahkan sampai dengan saat ini saya pikir Juventus adalah tim yang memiliki kedalaman skuad yang paling baik ya. At least 11 pemain itu
mereka masih memiliki skill individu yang paling baik ya. Terutama mereka punya Ronaldo, mereka punya Dybala, mereka baru beli Kulusevski, di kiri mereka juga baru beli Chiesa. Pemain tengahnya ya, kalau kita ngomong untuk Liga Italia itu Ramsey, Rabiot oke gitu. Cuman memang Arthur ini agak kurang kalau buat saya gitu ya. Dan Bentancur itu juga ya dia kadang-kadang main bagus, kadang-kadang main jelek, so-so lah gitu. Jadi pemainnya juga masih agak stabil. Memang usia masih cukup muda, jadi masih bisa dikembangin. Lini belakang Bonucci, Chiellini saya pikir juga udah cukup tua. Tapi backupnya De Ligt dan Demiral saya rasa juga menjadi backup yang cukup bagus lah. Ya, cuman memang ya kalau tidak ada badai cedera harusnya pertahanan Juventus ini bisa lebih baik. Ya, bek kanan Danilo ya oke lah, meskipun kalau buat saya agak sayang ya menukar Danilo dengan Cancelo ya, karena Cancelo memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menyerang ya. Tapi kan kalau kita lihat kan memang Danilo sekarang digeser ke kiri, kanannya kan Cuadrado, dan Cuadrado ini memang punya kemampuan lah untuk menyerang ya, meskipun ya secara kualitas individu bukan pemain yang hebat ya, pemain bagus tapi bukan pemain yang hebat. Nah, di musim ini kan sebenarnya Pirlo ini masih mencari bentuk permainan ya, dan itu wajar dilalui bagi sebuah tim ya yang baru mengganti pelatih. Juventus ini kan sudah 9 tahun menguasai, di mana 9 tahun itu mereka tentunya pasti berganti pelatih, berganti pemain ya. Pemain yang didatangkan harapannya lebih baik daripada atau minimal sama ya dibanding pemain yang pensiun atau dijual. Ya, pelatihnya pun seperti itu ya, berganti dari Conte ke siapa? Dari Conte ke Allegri lalu ke Sarri. Ini kan pelatih-pelatih yang sudah cukup punya pengalaman lah. Mungkin Conte yang belum ya, tapi waktu itu akhirnya kan Conte bisa membawa Juventus menjadi juara. Ya, nah Pirlo ini kan masih sangat hijau, masih sangat baru, dia belum bisa dinilai lah gitu ya. Tapi kalau melihat effortnya dia untuk merubah, mencari komposisi terbaik dan penampilan di 2-3 match terakhir itu membaik, saya pikir Conte ini cukup layak untuk diberi kesempatan at least satu tahun ini ya. Nah Juventus memang kemarin kalah lawan Fiorentina 3-0 karena kartu merahnya Cuadrado buat saya, meskipun harusnya kalau dengan kartu merah tim sekelas Juventus masih bisa menang, masih bisa ambil match melawan Fiorentina. Ya tapi oke lah, 14 match, penampilannya sudah mulai membaik di 3-4 pertandingan, ke drop 1 juga saya pikir nggak ada masalah. Yang penting Juventus tetap bisa konsisten. Di awal-awal kan juga kesulitan nih, tapi dengan materi yang dia miliki, yaitu rasanya Juventus tetap menjadi salah satu kandidat untuk Scudetto. Lini yang perlu diperbaiki kalau buat saya adalah lini tengah. Ya, lini tengah di mana mereka sangat kehilangan Pjanic ya. Arthur ini waktu di Barca saya sempat ngikuti pemain ini karena dia bermain sangat baik ketika melawan Inter, tapi setelah dilihat beberapa kali saya lihat mainnya ya, pemain ini nggak terlalu punya senjata sebenarnya, padahal harusnya pemain tengah ini at least punya satu senjata yang memang bisa berguna, sangat berguna bagi tim, entah itu passingnya atau shootingnya atau defensifnya. Nah ini pemain ini serba nanggung gitu. Jadi ya bukan pemain jelek ya, cukup punya skill tapi kontribusinya ini masih minim lah. McKennie punya potensi juga tapi ya harus membuktikan gitu ya bahwa dia emang pemain baik. Ya Rabiot oke, Ramsey ya so-so, tapi perlu satu pemain lagi yang memang sebagai jenderal lapangan ya. Mungkin perannya kayak Pirlo dulu ketika dia masih bermain atau Zidane. Ya, jadi harus punya pemain seperti itu. Ya, mungkin kalau mereka ngambil lagi Paul Pogba, mungkin Paul Pogba bisa dimanfaatkan. Dan Juventus juga harus segera bisa menemukan bentuk permainan terbaik, terutama ketika mereka menyerang ya harus lebih fluid, harus lebih bermain sebagai tim, karena kalau kita lihat kan gol-gol Juventus kebanyakan dari skill individu. Ya, mereka harus bisa segera menemukan itu dan juga harus bisa mengantisipasi ketika lawan ini
melakukan transisi offense dengan cepat. Nah, ini sebenarnya kan gelandang tengah nih, karena mereka praktis sebenarnya tidak terlalu punya gelandang tengah yang benar-benar breaker ya, gitu. Jadi mungkin kalau mereka bisa membeli satu AMF atau satu pengatur serangan dan juga satu breaker, saya rasa sih Juventus akan membaik penampilannya. Di sayap juga mereka juga butuh satu backup yang atau mungkin menjadi satu kompetitor dari Danilo maupun dari Cuadrado. Lini belakang apabila tidak ada cedera seperti yang saya sampaikan tadi, harusnya mereka tetap bisa survive. Jadi prediksi saya Juventus apabila dia tetap bisa peringkat 1, 2, 3, peringkat 2 atau 3 lah sampai ya menjelang akhir-akhir musim, mereka masih punya kesempatan untuk Scudetto. Dan bagaimanapun secara kualitas individu mereka tetap yang terbaik. Oke, jadi itu sedikit review tentang 3 tim. Nanti kita ketemu lagi di review-review berikutnya. Terima kasih dan salam Serie A.